Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas konservasi geologi yang berjudul Warisan Geomorfologi sebagai tujuan wisata, studi kasus di Provinsi Lubelski, Polandia Tenggara, berdasarkan paper dari Baran 2013. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariska Fionovita dari Teknik Geologi 2018. Latar belakang. Provinsi Lubelski, Polandia Tenggara memiliki beberapa kawasan yang terkenal dengan bentang alam unik yang dicirikan dengan beragam relief dan struktur geologi. Di daerah dataran tinggi, relief beserta karakteristik geologinya itu dianggap sebagai faktor utama pembentuk bentang alam dan daya tarik kawasan tersebut bagi wisatawan. Beberapa situs dalam penilaian warisan geomorfologi wilayah telah dianalisa. Situs yang paling menarik, baik dari sudut pandang ilmiah dan pariwisata, serta diusulkan untuk menjadi daftar warisan geomorfosit nasional, dipilih untuk penelitian ini. Evaluasi oleh wisatawan dilakukan melalui survei dengan 693 jawaban yang dikumpulkan selama 6 minggu. Lokasi yang paling sering dikunjungi responden adalah parit los dan lembah sungai dengan air terjun mini. Motivasi utama mengunjungi situs yang disurvei adalah nilai estetika bentang alam. Kemudian ada tinjauan pustaka. Berdasarkan sudut pandang pariwisata, geomorfosit dan bentang alam geomorfologi merupakan aset penting warisan geomorfologi. Geomorfosit adalah bentuk relief yang memiliki nilai ilmiah, budaya, ekologi, dan estetika yang tinggi, menurut Paniza 2001. Menurut Reinhardt 2005, geomorfosit adalah bentuk lahan di mana suatu nilai dapat dikaitkan. Sementara bentang alam geomorfologi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dilihat, dirasakan, dan terkadang dieksploitasi oleh manusia. Menurut House 1995, geowisata adalah penyedia fasilitas interpretatif dan layanan yang memungkinkan wisatawan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang geologi dan geomorfologi suatu situs. Pada tahun 2007, Asosiasi Geomorfologi Polandia menyiapkan daftar geomorfosit. Totalnya ada 45 yang mewakili keragaman relief di Polandia. Penerbitan situs dapat mengarah pada perlindungan dan pengembangan materi pendidikan sekaligus meningkatkan daya tarik bagi wisatawan karena ketersediaan informasi pada situs dan fasilitas wisata. Kemudian ada metodologi. Evaluasi pentingnya warisan geomorfologi harus memperhatikan kriteria ilmiah serta sosiokultural. Hasil evaluasi tidak hanya bergantung pada karakteristik medan setempat, tetapi juga pada evaluator kepekaan, budaya, pendidikan, dan tindakannya terhadap medan yang dievaluasi, menurut Lothian 1999. Metode ini juga dapat digunakan untuk menilai bentang alam geomorfologi karena relief pada lahan merupakan komponen lanskap terpenting pada kawasan dataran tinggi. Kemudian beberapa situs geoturis sudah berada di bawah Badan Perlindungan. Berikut ini telah ditetapkan dalam peraturan provinsi, yaitu berupa 2 taman nasional, 85 cagar alam, termasuk 2 cagar geologi, dan 1.387 monumen alam, termasuk 33 mata air, 22 eratik, 5 bentuk geomorfologi, dan 2 singkapan. Sementara hukum pada kawasan lindung lainnya kurang berfokus pada perlindungan lingkungan abiotik karena diperuntukkan bagi 17 taman lanskap, 17 kawasan lanskap lindung, 182 situs ekologi, dan 7 lanskap kompleks alam yang dilindungi, menurut Direktorat Regional untuk Perlindungan Lingkungan di Lublin. Selanjutnya, pada daerah dataran tinggi Provinsi Lubelski ini ditemukan beberapa situs geomorfologi yang menarik. Di antaranya ada relief prakuarter, lembah sungai dalam yang dipotong menjadi batuan dasar kapur, yang memiliki karakter celah serta lereng curam struktural yang jelas. Daerah yang tertutup danau itu dicirikan oleh relief yang tinggi,
lereng curam dan lembah dan parit kering. Situs geomorfologi paling menarik di wilayah ini meliputi selokan yang padat hingga panjangnya 10 km, bentuk kars kapur, bagian celah sungai besar dan kecil, bentuk relief struktural, dan lembah sungai besar. Nah, pada sejarah geologi yang kompleks dari daerah ini menghasilkan batuan dasar yang beragam serta endapan penutup sehingga tipologi dan stratigrafi dari relief tersebut semakin bervariasi. Sebagian besar wilayah studi dicirikan oleh relief dewasa yang telah berkembang pada Neogen atau bahkan Paleogen. Di beberapa tempat, proses dan sedimentasi pada Pleistosen dan bahkan Holosen memainkan peran penting dalam perkembangan relief ini. Relief dataran tinggi berkembang pada 3 jenis litologi yang berbeda, yaitu batuan mengandung silika, batuan yang mengalami proses karst, dan batuan loess. Dataran tinggi yang mengandung silika dikembangkan dalam batuan terkonsolidasi dengan kandungan silika yang cukup besar. Subtype silika atau karbonat terjadi di Provinsi Lubelski. Subtype batuan yang mengalami pembentukan karst tidak terlalu umum di daerah penelitian, tetapi terjadi sebagai batuan terkonsolidasi, seperti batu gamping, napal, dan kapur, yang mudah larut atau terkikis. Hal ini ditandai dengan perbedaan ketinggian yang agak kecil dan bentuk pengundulan yang sangat landai dengan penambahan karst sekunder. Selanjutnya, metode untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai geomorphosite. Metode yang digunakan yaitu survei online yang terdiri dari 9 pertanyaan. Data yang dianalisis dalam survei berkaitan dengan intensitas kunjungan pada situs yang diteliti, adakah niat untuk berkunjung di masa mendatang, tujuan dan jenis perjalanan, serta tingkat pengetahuan tentang lingkungan. Responden juga diminta untuk menilai daya tarik situs alam yang disajikan pada foto. Bagian terakhir dari survei terdiri dari pertanyaan demografis, pengumpulan data tentang jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lokasi responden, menurut Baran 2013. Keuntungan utama dari survei online adalah kecepatan pengumpulan data, anonimitas, dan kemampuan untuk menjangkau populasi yang besar dan beragam dengan biaya rendah. Banyak publikasi yang menyatakan bahwa survei online adalah metode pengumpulan data yang objektif dan kredibel dalam studi bentang alam. Survei diselesaikan oleh 693 responden. Kelompok responden dominan adalah laki-laki sebanyak 89% berusia 20 hingga 40 tahun, 60%, dan dengan gelar sarjana 69%. Sedangkan untuk sebaran geografis, kelompok terbesar berasal dari Lubelski 35%, Mazowiecki 22%, Malopolski 12%, dan Silski 8%. Jumlah tanggapan yang lebih rendah datang dari provinsi tetangga yaitu Poldaski 1%, Podarpaki 3%, dan Świętokrzyski 2%. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai estetika dan lingkungan menjadi tujuan utama untuk mengunjungi geomorfosit dan lanskap geomorfologi. Wisatawan yang mengunjungi Alpen juga menyukai nilai pemandangan dan lingkungan. Dalam studi tentang Taman Nasional Polandia, peringkat tertinggi diberikan untuk Taman Nasional Pegunungan yang dicirikan oleh lanskap yang bervariasi. Di antara wisatawan yang mengunjungi geopark, motivasi yang paling sering untuk berkunjung adalah keinginan untuk belajar lebih banyak tentang alam, sebanyak 34%. 43% dari responden menunjukkan nilai lingkungan sebagai aset taman wisata utama. Menurut studi oleh Winuk et al. 2009, tingkat kunjungan wisata ke aset Taman Polandia tergolong rendah. Wisatawan beralasan bahwa promosi aset dan situs ini buruk.
Promosi geomorfosit harus menjadi bagian dari proyek yang lebih luas yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di daerah yang kurang berkembang. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan untuk dapat ditetapkan sebagai geoheritage membutuhkan banyak pertimbangan. Evaluasi pentingnya warisan geomorfologi harus memperhatikan kriteria ilmiah serta sosiokultural. Hasil evaluasi tidak hanya bergantung pada karakteristik medan setempat, tetapi juga pada evaluator kepekaan, budaya, pendidikan, dan tindakan terhadap medan yang dievaluasi, menurut Lothian 1999. Sebagian besar responden pernah mengunjungi kawasan warisan geomorfologi di Provinsi Lubelski. Dengan geomorfosit menunjukkan variasi yang cukup besar. Nilai landscape menjadi tujuan utama dalam kunjungan tersebut. Situs-situs dengan nilai ilmiah dan kognitif yang besar ternyata seringkali tidak membangkitkan minat wisatawan. Internet adalah sumber utama informasi tentang aset geowisata yang menjadi alat terpenting dalam promosi aset di kalangan wisatawan. Perlu adanya studi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi geomorfosit. Promosi yang intensif dari situs-situs tersebut akan menciptakan sebuah peluang tidak hanya untuk distribusi wisata, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan geologi dan geomorfologi di kalangan masyarakat. Bentuk pengelolaan geowisata contohnya seperti pembuatan rute geowisata, lokasi pendakian, tempat perkemahan, dan museum. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.